Sebelum ada Alphard, sebelum ada Velfire, apaan itu? Di tahun 2000-an, ini adalah yang paling terbaik, sebuah MPV yang besar. Yes, ini adalah Kia Carnival. Jadi selamat datang di channel Motomoto. Carnival, Kia Carnival yang tua. Kami sudah jarang sekali melihat Carnival ini di jalanan. Satu-satunya MPV di tahun 2000-an yang pakai mesin V6. Sebuah mesin yang besar pada saat itu. Dan ini sebelum Toyota Alphard masuk ke Indonesia. Wah, Carnival ini merupakan rajanya MPV yang termewah di Indonesia saat itu. Di negara asalnya, Korea, Kia Carnival lahir di tahun 1998 dan masuk ke Indonesia di tahun 1999. Dan mulai dijual di tahun 2000-an. Kia Carnival mengalami facelift 2 kali. Yang pertama tahun 2002 dengan nama Carnival 2 yang fiturnya paling lengkap. Kemudian tahun 2004 mengalami facelift kedua dan berubah nama jadi Carnival Sedona. Penggabungan. Oke, selanjutnya generasi kedua dengan kode bodi VQ. Lahir tahun 2005 di Korea, yang bentuknya menjadi ya tetap besar, namun mukanya menjadi jelek. Untungnya yang generasi kedua ini tidak masuk Indonesia. Lanjut generasi ketiganya dengan kode bodi YP yang muncul tahun 2014 secara global dan masuk ke Indonesia tahun 2016. Namun bukan nama Carnival untuk Indonesia, melainkan nama Kia Grand Sedona. Kami pernah pakai mobil ini untuk bawa istri dan anak-anak jalan-jalan ke Bali. Wah, seru sekali pakai mobil ini. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Grand Sedona ini terlihat berotot dan mesinnya masih tersedia mesin bensin dan diesel dengan kapasitas yang besar tentunya. Lanjut generasi keempat, alias generasi terakhir sebelum berevolusi lagi. Generasi keempat Kia Carnival dengan kode bodi KA4 lahir tahun 2020. Bentuknya menjadi kesukaan orang-orang Amerika dan Eropa dan mengalami facelift tahun 2023. Dan pada tahun 2024 di Indonesia dijual dengan nama Kia Grand Carnival. Kia Carnival punya sejarah yang tidak terlalu panjang, namun punya nama yang besar di Indonesia karena Carnival yang tuanya pernah laku dijual di Indonesia. Hampir semua orang kaya beli karena saat itu tidak ada lawan. Namun apakah worth it untuk dipakai zaman sekarang? Nonton video ini sampai habis. Karena si Mamang-Mamang itu akan mereviewnya. Ayo Mamang, silakan review. Jadi di Indonesia di awal tahun 2000-an, MPV yang paling besar adalah ini gitu ya. Tapi sebelumnya juga ada. Kalau dari merek Jepang itu paling di E2000. Cuman yang paling proper untuk sebuah MPV di tahun 2000-an adalah Kia Carnival. Nah, Kia Carnival itu ada dua kali facelift ternyata. Mamang dulu udah pernah nge-review di channel sendiri. Mamang sebutin di situ hanya 1 kali facelift. Ternyata ada 2 kali facelift. Yang pertama itu seperti yang udah dijelasin sama Om Mobi, dan ini adalah versi facelift yang pertama. Jadi apa sih Mang bedanya sama yang Sedona juga? Nah, Sedona itu kan lampunya itu lebih mengkotak, lebih kaku. Kalau ini masih pakai Carnival yang generasi pertamanya gitu. Cuman pembedanya adalah di sini. Set body moldingnya dia pakai yang Sedona. Jadi gitu. Mobil ini dibilang langka karena hanya keluar sekitar 2 tahun saja, tahun 2002 sampai 2003-an akhir mungkin gitu ya. Tahun 2004 udah keluar yang namanya Sedona. Jadi mobil ini tuh langka, dan pada saat itu orang-orang kan ngelihatnya kalau Carnival itu ya bensinnya boros. Dan emang ya. Makanya nggak banyak yang beli. Nah, makanya kalau dapetin Kia Carnival 2 dengan kondisi orsinilan seperti ini, kondisinya orsinil loh ini, itu keren banget. Seperti yang ini dijual oleh Om Noval. Nanti bisa dilihat di situ Instagramnya, ditanyain aja harganya berapa. Dan kondisinya menurut Mamang ini adalah kondisi yang keren, orsinil, dan lumayan pristine. Iya, lihat kayak gini, kondisinya orsinilan. Ya, lampu depannya juga masih bening seperti ini gitu ya. Terus bedanya apa lagi Mang? Kalau Carnival 2 dia punya bumper yang lebih panjang. Yang depannya lebih panjang, yang belakangnya juga lebih panjang daripada Carnival yang pertama kali keluar di Indonesia. Gitu bedanya. Terus warnanya juga jadi
two-tone. Ya, ini two-tone, lihat. Yang pertama kan nggak two-tone ya. Kalau Sedona udah pasti two-tone. Kalau ini two-tone Carnival 2. Terus pembeda lagi di mana, Mang? Di sini. Jadi, ini lucunya, fog lamp. Ini cuma masalah fog lamp doang ya. Jadi, fog lamp yang generasi pertama itu memang kotak. Yang Carnival 2 atau yang facelift pertama ini pakai fog lamp yang ternyata berbeda dengan generasi pre-faceliftnya. Ini pakai fog lamp yang hampir mirip dengan Kijang. Kijang facelift yang pertama atau yang di tahun 2000-an. Ini ternyata masuknya yang itu. Dipakein yang pre-facelift nggak akan masuk. Ya, ini ternyata sama dengan Kijang. Nah, yang Sedona dia menjadi bulat. Nah, bentuk bempernya juga mirip-mirip sebetulnya, cuman hanya lebih panjang. Makanya panjang keseluruhannya itu hampir 5 meter atau 493 something 4.900-an. Terus wheelbase-nya juga lebih panjang daripada Alphard. Wheelbase-nya 2.910 mm. Makanya radius putarnya ini kayak truk. Ya, kayak truk. Harus muter balik tuh harus pakai ancang-ancang dulu. Iya, karena wheelbase-nya panjang sekali. Nah, wheelbase panjang ini berpengaruh kepada stabilitas. Tapi nanti Mamang akan jelaskan di impresi. Karena Mamang juga penasaran sekali dengan Kia Carnival yang 2 ini. Nah, di sini di bagian pinggir tuh, Mama tadi udah jelasin, ada daging-daging tambahan di bawah sini yang mirip dengan Sedona, terus juga ada antena yang bisa naik turun. Mamang tuh paling seneng ada antena seperti ini. Di tahun 90-an, 2000 masih ada antena yang bisa naik turun. Velgnya, ini velg asli, jadi kalau yang Carnival pertama keluar, dia pakai velg kaleng yang tipe LS, yang GS-nya memang udah pakai alloy, cuma nggak bentuknya seperti ini beda sendiri. Dia pakai velg 15 inch dengan profil ban 205/70. Depan cakram, belakangnya pakai tromol. Terus spionnya besar, dia pakai pintu model tarik seperti ini yang kayak kulkas gitu ya, keren. Terus ini sliding door, Mamang nggak pernah bosan dengan mobil-mobil sliding door. Jadi stigma di Indonesia, mobil sliding door itu dibilang mewah. Sampai ke Frit juga itu mewah. Karena dia pakai sliding door. Nggak tahu ini punya stigma sendiri lah kalau di Indonesia sliding door itu pasti dibilang mobil mewah. Nah, di atasnya ini ada roof rail. Roof rail ini bukan tambahan, tapi aslinya dari Kia. Memang punyaan Carnival. Belakangnya memang nggak ubahnya dengan Carnival yang generasi awal. Kalau Sedona itu kan lampu belakangnya pasti udah berubah gitu. Kalau ini masih pakai yang pre-facelift nih. Cuman bempernya memang gondrong. Dan bedanya apa, Mang? Knalpotnya ada 2 dan ini adalah knalpot aslinya. Ih, keren banget nggak sih? Zaman dulu ya. Ini di atas udah pakein topi belakang, rear defogger, third brake remnya di tengah, di bawah sini, bukan di atas, tapi di bawah, di tengah seperti ini jadinya. Terus logonya, kalau yang Carnival 2, ini untungnya masih ada nih. 2, ada emas-emasnya, ini asli. Terus juga, ini, logonya Kia dan sudah ada logo kayak burung, tapi berbentuk huruf K. Itu bedanya. Kalau yang dulu kan cuma tulisan Kia di ellipsin gitu. Kalau ini beda. Terus wiper udah ada. Seberapa luaskah bagasinya? Oke. Untuk mobil 5 meter bagasinya tergolong cimit gitu. Jadinya kayak cimit. Padahal ini sebetulnya untuk koper-koper medium bisa 2 di sini disejajarkan itu masuk-masuk aja. Cuman kalau masih kurang lebar ya bisa dimajuin seperti ini. Dan ini sayangnya ya, kalau Carnival kalau nggak salah gitu, kalau nggak salah, Mamang lupa ingat, itu nggak bisa direbahin kursinya. Jadi cuman bisa begini doang. Nah, begini aja, gitu, tuh. Nah, tapi senengnya Carnival ini, jadi harus masuk ya demi Anda semua supaya tahu ini. Kursinya bisa ditidurin, tuh, begini aja. Jadi dia nggak bisa dilipat rata atau dilipat ke depan gitu, nggak, ini bisa dilipat seperti ini dan barangnya jadi di atas sini gitu. Cuman senangnya orang-orang tuh bisa tidur di sini jadinya, ya nggak? Enak, ada tempat tidur pribadi. Di belakang ada apa aja sih? Nggak ada apa-apa, ini buat tempat nyimpen, Terus belakang ini juga gampang. Ini paling pol nih, di belakang paling lega untuk orang. Jadi bagasinya nggak terlalu istimewa sebetulnya. Di sini ada lampu. Jadi kalau camping enak nih, ada lampunya. Dah, kita masuk ke row 3.
Senangnya sliding door. Cuman pada saat itu memang belum ada yang otomatis kayak Alphard gitu. Makanya Alphard tuh menjadi booming karena canggihnya dia bisa membuka otomatis. Ini belum ada. Ya. Terus masuknya di sini adalah 1 2 3 4 5 6 7 seater atau 8 seater. Dia di tengah sini bisa 3. Masuknya gimana, Mang? Lewat sini ada alenya. Jadi ini sebetulnya bisa captain seat, bisa bench seat. Aduh, enak sekali di belakang. Nyaman. Tahu nggak? Ini bisa dinyalain nih. Ting. Wih, keren. Bisa nyala nih. Di belakang duduknya enak, dikasih jendela lebar, ada ventilasi AC, ada lampunya, ada OSHID bar, kata Om Mobi. Terus juga dikasih asbak. Dulu masih dikasih asbak ya, tuh. Masih dikasih asbak, ada speakernya. Terus ada gantungan barang sebelah sini. Terus kaca ini bisa dibuka sebetulnya. Cuman prinsipnya itu kayak Zebra yang cuman gitu aja ya, pakai elektrik. Sini juga ada tempat penyimpanan lagi nih. Tuh, ini ada tempat tutupan. Tuh kan, bisa kebuka. Cup holder. Ini ada pencetan nih. Ini untuk membuka ini. Teman mobilnya harus nyala dulu. Ini ngebukanya otomatis harus dari tombol. Nah, di belakang sini senengnya kalau kursi ini direbahin ke depan. Nah, ini kalau direbahin ini kan jadi lega sekali ya. Terus ditambah ini buat nyimpen makanan, sini buat nyimpen minuman. Jadi bisa makan di sini. Wah, gila. Udah nggak ada nih fitur beginian di mobil baru ini, nggak ada. Cuman di Kia Carnival, di Trajet juga masih ada. Mobil-mobil Kia tuh ternyata quirky. Nah, di belakang sini masih dikasih seat belt tuh. Ada seat beltnya. Tengah ada nggak? Ada. Berarti di belakang sini bisa 3 orang, yang artinya mobil ini adalah 8 seater. Sekarang kita coba di row kedua. Mamang di row kedua nih. Ini posisi duduk Mamang 172 cm dan di belakang juga masih tetap nyaman, masih ada 5 jari, headroom juga oke. Ini udah paling mentok ya. Ini kedepanin bisa, mundurin juga bisa. Dan ini adalah posisi paling mentok. Ada stoppernya di lantainya. Ini ada relnya kan? Ini ada rel, udah paling mentok nih. Jadi lebih panjang, ada 7 jari jadinya. Nah, di sini ini bisa berubah menjadi bench seat. Ini kan captain seat, kita bisa ke sini, cuman bisa jadi bench seat. Jadi 8 seater. Gimana nggak pinter coba. Di sini ada kursi tambahan lagi dan masih tetap ada yang namanya seat belt disediain. Kalau nggak difungsikan, ini masih tetap ada cup holder, ada tempat nyimpen makanan, dan bahkan ini kalau dilipat nggak ada cup holdernya dong. Salah. Nih, lihat deh. Ini ada pencetan. Masih ada cup holder di situ. Pinter sekali. Keren. Terus ini ada kantong kursi, dan ini model Carnival 2 merupakan Carnival yang fiturnya paling lengkap dan bahkan lebih lengkap daripada Kia Sedona-nya. Ini adalah yang paling lengkap karena apa? Selain dia kulit-kulitan seperti ini, ada sunroof. Wih, lengkap sekali ini mobil. Mamang jadi pengen. Terus double blowernya kita bisa ningkatin sendiri di sini nih kecepatannya. Dan bahkan bisa dari depan. Itu kerennya Kia Carnival 2. Sekarang kita ke depan. Nah, kita buka semua kulit-kulitan. Ya, ada keras-kerasnya. Ada keras-kerasnya di bagian bawah, ada tempat penyimpanan, ada kayu-kayunya juga. Power window-nya cuma disediakan 2 karena yang di tengah itu nggak bisa dibuka. Cuman di sini yang harus diperhatikan, kalau Anda membeli sebuah Kia Carnival, itu perhatikan dulu interiornya. Interiornya udah sulit dicari dan memang kelemahannya adalah di bagian interior karena interiornya memang agak ringkih gitu ya. Ini plastik-plastiknya ya keras di sini, cuman nih di bagian sini ini kalau ada rungkat lah, apa namanya ya, retak-retak itu banyak sekali ditemukan di Kia Carnival. Jadi itu yang harus diperhatikan kalau beli Kia Carnival. Nah, yang ini kebetulan memang nggak ada yang retak sama sekali, nggak ada yang patah, dan semuanya berfungsi dengan normal. Keren, itu keren banget. Terus kursinya juga dari kulit, duduknya enak, empuk. Terus pengaturan kursinya juga lengkap, depan, belakang, elektrik loh. Depan, belakang, terus ada head adjuster sendiri gitu, dia ngedongak sendiri. Ini yang Mamang butuhkan. Nah, udah, ini lengkap. Kita cobain aja ya. Ada suara ini yang Mamang suka dari sebuah Kia. Dari Timor juga sama. Ini seneng banget Mamang suaranya.
Duh, suaranya itu loh. Fisiknya benar-benar kerasa banget. Oh, bisa sampai rebah banget. Ini udah tilt steering. Tuh, ini pasti bunyi terus karena itu kebuka pintunya. Dung. Ah, kan? Mati dia. Jadi kalau dibuka pintunya dalam mesin keadaan nyala, itu pasti bunyi lagi. Tung suara loncengnya masih bagus ya. Kalau yang udah rebek itu karena ini kondisinya masih bagus semua. Coba lihat kursi-kursinya, bahkan di kursinya dikasih armrest tuh. Wah, gila. Rem tangannya masih rem tangan otot yang deket sama si drivernya. Kita nyalain AC-nya dikit ah. Nanas. Terus apa mang rasanya berada di dalam Kia Carnival di bagian drivernya? Memang drivernya disediakan visibilitas yang oke, kacanya tuh melengkung, jadi kesan pilar A-nya menjadi kecil. Ini pilar A-nya ternyata dia wah bludru. Keren banget. Tuh lihat, ini mewah-mewah semua. Panel kayu, kisi AC-nya gede-gede. Tuh ya, cuman bagian sini doang yang berbeda nih. Kisi AC-nya kecil. Terus Mamang temukan apa lagi? Di sini banyak tombol-tombol dan di speedometer kita lihat ya. Kilometernya masih 32.513. Dia pakai model yang lampu biasa aja. Di sebelah kanannya ada fuel gauge, di sebelah kirinya adalah temperatur, RPM, dan odometernya dia masih pakai yang manual gitu ya, bukan yang digital gitu. Terus ini indikatornya masih lengkap semua, sampai indikator maticnya juga ada. Nah, di sini tombol-tombolnya ada apa aja, Bang? Sini juga ada rear wiper, sini juga ada lampu kabut belakang gitu. Saya nyalain, ada hazard, ada heater kaca belakang, terus juga lampu di belakang bisa dinyalain dari sini. Ini ada tulisan HTRRR. Mamang kira ya, waktu itu belum belajar ini, HTRRR itu kayak penggerak roda belakang yang tambah slip differential. Enggak, ini adalah heater belakang. Ini heaternya yang ngarah ke kaki penumpang. Terus audionya juga oke. Nih ya, di sini ada CD biasa, ada kasetnya juga. Dan pengaturan AC-nya lengkap. Semburannya itu sampai ke kaki, sampai ke depan. Semburan AC-nya ya, sampai ke depan sana. Terus pengaturan temperaturnya ini masih diputar-putar. Ini mirip-mirip Mercy yang digulingin, ditidurin. Ada jam digital. Dari sini juga ada pengaturan AC-nya, fan fitnya sampai 4. Wih, gede banget nih AC-nya. Dan di sini juga ada apa nih, putar-putaran apa? Ini adalah untuk pengaturan AC belakang. Ini fan-nya bisa ada 2 gini, gimana ini nggak bentrok apa ya? Cuman ini bisa nih gedein dari depan nih. Atau ini memberikan kuasa ke belakang, ke R. Nah, ini memberikan kuasa untuk situ. Kenapa dia sampai nggak bentrok gitu ceritanya, pinter juga ya. Tapi kalau mau diatur dari depan, ini bisa di sini. Terus juga ada asbaknya, ada power socket. Ini tapi dulunya buat rokok tuh. Tuas transmisi matic, dan di sini ada cup holder tuh, bisa dibagi 2 gini. Ya Allah, keren banget ya. Terus juga ada tempat penyimpanan di sini. Ini service record nih, banyak nih. Nah, di sini sekarang Mamang akan bahas akomodasinya. Akomodasinya dari pintu tadi ada sedikit tempat penyimpanan. Di bagian tengah sini bolong-bolong aja buat nyimpen tas Gucci, Prada. Di sini bisa. Kalau Mamang sih Eiger aja. Nah, di sini tuh masih ada lampunya nyala dan ada buku manualnya. Airbagnya ada 2 gitu ya. Di atas di sini ada, oh ini buat nggak ada nih kaca spionnya. Ini ada nih kaca spion. Itu ada tuh kacanya, cuman nggak ada lampunya tuh ya. Terus di sini banyak tombol lagi. Ini buat tempat kacamata nih. Nih, terus di sini banyak tombol sekali. Ini buat apa coba? Kita peragain ya. Oh, ini buat moonroof. Nah, dari tadi kayak terang gitu. Terus sini ada tombol, oh tiltnya doang tuh, buat tilt. Di sini ada tombol lagi nih. Ini adalah tombol untuk ngebuka kaca belakang. Ih, secara otomatis. 1, 2, 3, tutup. Wih, keren sekali. Buka lagi. Di sini ada mode night and day. Seperti biasa. Ya, Carnival 2 adalah yang paling lengkap. Bahkan Shadowrunner pun nggak punya yang namanya ini. Ini adalah pengaturan volume entertainment yang ada di bawah sini. Tuh, power.
Tuh, bisa dimatiin, bisa nyalain. Udah lengkap sekali, masih jalan dong. Seperti biasa, di setang sebelah kanan adalah untuk lampu-lampuan. Alah dong, ternyata ada antenanya. Wah, dia ngedelep ternyata tadi. Wah, Mamang tuh paling suka dengan antena ini nih yang ngedelep gitu. Emang kampung sih, tapi Mamang suka. Coba siapa yang suka ngeliatin antena yang bisa naik turun seperti ini? Kolom komentar ya. Mamang termasuk yang suka, termasuk pesot Mamang itu ada yang beginian tuh, makanya Mamang beli pesot karena gara-gara ini doang. Ini fitur yang 90-an banget. Seneng. Terus klaksonnya di mana? Bukan di tengah, ini karena buat nyimpen airbag, ada klakson. Wih, klaksonnya kayak gajah. Dah, sekarang Mamang pengen coba mobilnya. Bahas mesin loh. Kita bahas dulu, bentar. Aduh, mesinnya masih halus sekali ya. Ini V6 loh. Nah, dah. Oke, sekarang kita bahas mesinnya. Di Indonesia sendiri, Kia Carnival yang generasi awal itu cuman dikasih dua pilihan, yang bensin atau yang solar. Yang solar itu nanti bedanya nanti Mamang sebutin. Kalau yang bensin, dia hanya ini aja, 2500 V6. Dan mesin ini sebetulnya ada lisensi dari Rover atau dari Inggris. Mesinnya halus sekali kalau memang dalam keadaan sehat seperti ini. Walaupun V6 tapi nggak berisik gitu ya. Memang disettingin buat keluarga sih. Mesin ini punya keluaran tenaga 187 PS dan torsinya sekitar hampir 250 Nm dan disalurkan ke roda depan. Tenaganya terlihat besar, cuman dengan bodi segede gini, apakah dia bisa lari? Mamang juga harus coba. Nah, kalau yang diesel, dia pakai mesin yang lebih gede cc-nya, 3000 cc, turbo intercooler, yang tenaganya bisa dilihat di situ, dan ada dua pilihan transmisi, ada manual, ada yang matic, gitu. Nah, begitu juga yang bensin, juga ada dua pilihan transmisi, ada yang manual 5 speed atau yang matic 4 speed. Terus bedanya di mana, Mang? Kalau yang diesel itu ada air scoop di sini yang gede. Jadi pembedanya di situ. Kalau pengen, itu Carnival diesel, ini Carnival bensin. Yang bensin itu nggak ada air scoopnya. Sekarang kita coba V6. Oke, sekarang Mamang pengen cobain yang namanya Kia Carnival 2. Suatu Carnival yang sangat lengkap sekali di zamannya. Nah, dulu tuh memang ada mobil-mobil yang segede gaban juga, cuma memang tidak sepanjang ini seperti Mazda E2000, terus juga Nissan Serena C23 gitu ya. Yang selain Kijang sama Panther yang bukan nama-nama hewan, yang ini salah satu yang mewah gitu. Nah, E2000 pada saat itu juga kan terbilang mewah ya, fitur-fiturnya banyak, AC-nya di pinggir-pinggir dan juga quirky-nya cukup banyak. Yang ini adalah salah satunya MPV yang mewah dengan fitur yang berlimpah, dan ini salah satu yang menjadi pembedanya karena dia mesinnya besar sendiri, 2500 V6, yang pada saat itu orang-orang melihat mesin V6 ini itu adalah mesin yang mengerikan ya, karena boros bahan bakar. Nah, Mamang tanya pemiliknya, jadi mobil ini kalau di dalam kota itu sekitar 1718 dalam kondisi mesin yang sehat. Ternyata tidak seboros itu juga, karena mesinnya dengan bobotnya itu hampir berimbang. Jadi bisa menghela bobot yang berat ini dengan tenaga yang pas. Makanya dia tidak terlalu boros yang sampai 14, 15, nggak sampai segitu. Ternyata dia, Mamang bilang cukup irit. Dia tapi masih boros juga sih kalau dibandingkan mobil-mobil sekarang ya. Ya Kijang juga segituan kayaknya ya. Kijang 2000 cc loh, ini 2500 V6. Terus begitu masuk ke dalam, Mamang udah disuguhkan pemandangan yang sangat luas. Ini visibilitasnya bagus, pilar A-nya kecil, kacanya juga lebar. Mamang bisa ngelihat tanah aspalnya itu dengan baik sekali. Ke belakangnya juga lebar, enak. Coba kalau di spion tuh kayak sempit-sempit aja ya ngeliatnya ya. Tapi kalau ngeliat ke belakang udah gede. Nggak, ini mobil yang gede sih. Cuman kalau kita nyetir langsung di dalam kota gitu ya, kita nyetir langsung berada di sisi driver, mobil ini tuh 5 meter, tapi kalau kita nyetir itu tidak terasa seperti yang sebesar itu juga. Iya. Jadi
kerasanya kayak compact aja. Itu nggak tahu bisa menimbulkan kesan seperti itu. Berbeda dengan Carnival yang generasi terbaru yang memang mobilnya gede, itu rasanya kayak gede juga. Kalau ini terasa compact kalau di dalam. Nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Terus mengenai suspensinya ini enak ya. Cuma memang ternyata tidak seempuk yang mengayun yang dibayangkan kita gitu ya. Kayak kalau Abarth kan tuh mengayun, enak, floaty gitu, ada floaty feelingnya. Kalau ini enggak, ini ada rasa kayak kakunya ada, jadi nggak terasa floaty. Tapi dibilang keras juga enggak, ini dibilangnya empuk. Cuman suspensinya terasa kaku, gitu aja. Nah, keuntungannya kalau kayak gitu, enak ya di kecepatan tinggi ini mobilnya tidak terlalu limbung. Nih Mamang ya, kecepatan 80 km per jam. Rasanya kayak cuma 50 km per jam. Saking enaknya. Enak ini mobil. Kebayang barunya kayak gimana sih enaknya. Kekurangannya gini. Jadi Carnival itu punya jok yang enak, kulit dan segala macem. Cuma memang material yang digunakannya kurang begitu durable ya. Kayak misalnya ini lagi cruising kayak gini, kursi-kursinya tuh bergetar semua. Jadi kayak keberatan kursinya, tapi si dudukan itu kayak kurang gede gitu. Jadi goyang-goyang semua tuh. Dan agak sedikit berisik, agak sedikit rattle jadinya. Cuman memang kalau untuk masalah handling ya jangan ditanyakan. Ini MPV segede gajah begini. Makanya dibilangnya ini orang-orang Carnival ini dibilangnya gajah karena memang gede sekali. Ya handlingnya memang tidak perlu ada yang ditanyakan. Karena memang ya kapal banget sih ini, dibelokin aja nggak jalan tuh. Nggak bergerak. Tidak bergeming. Nah, karena dia badannya gede, suspensinya menjadi cukup yang menjadi perhatian ya, karena kaki-kakinya jadi lemah gitu. Ini kayak shockbreakernya ya memang tidak sesering itu, cuman digantinya lumayan lebih duluan daripada mobil yang lainnya. Terus support shocknya juga suka menjadi korban, cepat diganti juga. Yang diperhatikan lagi kalau beli Carnival ini adalah sistem coolingnya. Cooling sistemnya dia punya selang-selang yang cepat getas ya, apalagi di Indonesia itu punya negara iklim tropical, makanya selang-selangnya yang menjadi perhatian itu cukup getas, jadinya getas. Konfigurasi mesin V6 ini nggak banyak orang yang bisa ngehandle, ada beberapa spesialis Kia Carnival juga, makanya kalau misalnya mau beli Kia Carnival itu harus ya wajib kayaknya harus ikut komunitasnya supaya kita bisa sharing-sharing masalah mesin dan diesel di Carnival ini. Sebetulnya mesinnya cukup durable menurut Mamang untuk sebuah V6 yang dari Rover ini, cuman ya gak banyak orang yang mengerti, itu aja, harus ke spesialisnya aja. Cuman yang unit yang Mamang coba ini benar-benar sehat, mesinnya sangat responsif, maticnya juga responsif. Kita coba tarik mesinnya. Kickdownnya oke juga. Jadi ini mobil ini bukan untuk bejek-bejekan gas, memang nggak kerasa untuk sebuah mesin V6-nya mengelak bodi segede gini itu nggak terlalu kerasa gitu, nggak ada kesan begitu sama sekali. Cuman dia merambat naiknya 80, 100 itu dengan enaknya gitu. Jadi mobil ini adalah tipe untuk cruising banget. Wah, mobil ini enak banget coy, enak ini buat tipe cruising. Remnya gimana Bang? Remnya cukup aja. Sebetulnya dibilang pakem ya pakem, tapi dibilang pakem banget juga enggak, karena di belakang itu masih tromol. Cuman cukupan untuk bodi segede gini menghentikan laju yang kenceng gitu. Peredaman kabinnya gimana Mang? Nah, ini peredaman kabin. Cukupan aja. Ini memang peredaman kabinnya memang lebih kedap daripada Kijang kapsul gitu ya, lebih kedap. Cuman yang bikin ributnya sendiri adalah bukan dari mesinnya, bukan dari bannya, bukan dari traffic noise-nya, cuman dari rattle kabin, dari kursi-kursi yang bergoyang di belakang. Ya bunyi apa gitu kan. Nanti kesimpulan berapa Mang? Kesimpulannya untuk kekedapan kabin
ini adalah 7 lah dari 10. Sebetulnya kalau bisa dibilang, kalau dalam keadaan sehat, Carnival itu bisa dibilang, Mamang bilang ya kalau Mamang nyetir, itu mobil yang nggak perlu mikir. Jadi kita starter mesin, langsung go aja. Ini mobil tipikalnya seperti itu, gampang dikenali walaupun dia bobotnya gede atau dimensinya besar. Cuman ini mobil gampang dikenali. Udah gitu suspensinya juga tergolong enak, remnya so-so, tenaganya juga so-so. Memang kendala terbesar adalah dia harus punya bengkel yang bisa menghandle Carnival ini sendiri. Ya, harus bengkel spesialis. Nggak bisa orang semua memegang mesinnya fisik punya Carnival atau dieselnya Carnival. Ya wajib masuk komunitas atau kalau nggak punya bengkel spesialis Kia Carnival sendiri. Itu repotnya di situ. Spare part gimana Mang? Spare partnya ya sekarang udah banyak toko online, jadi mungkin ada beberapa part yang ada mudah diperoleh. Cuman ini relatif agak mudah, jadinya kadang ada kadang enggak ya. Memang gamblingnya di situ. Kia Carnival. Overall mengenai Kia Carnival generasi pertama, merupakan MPV yang besar dan mewah. Cocok untuk Anda yang suka overlanding dengan keluarga. Cabinnya luas dan punya fitur-fitur kemewahan zaman now, seperti sunroof, sliding door, dan ada AC tiap row. Mesinnya juga tergolong bandel untuk dipakai sehari-hari, namun banyak yang mangkrak karena mesinnya diakal-akalin. Sebelumnya apabila tidak diakali, ya bisa sehat seperti yang kami review ini. Harganya juga menarik sekali. Dimulai dari yang kondisi asal jalan, itu 30 juta aja ada. Namun untuk yang kondisi sehat, bagus, bisa ditebus dengan harga 70-80 jutaan. Nah, bagaimana mengenai Kia Carnival generasi pertama ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton. Don't be wasting time. I wanna